Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk pertemuan minggu ketiga atau pertemuan ketiga ya, akan meneruskan pertemuan yang sebelumnya. Baik, untuk mata kuliah ini kan kita mulai bahasannya di sini adalah distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini termasuk ke dalam statistika deskriptif, yaitu untuk penggambaran umum. Nah, penggambaran umum itu kan harus dari data-data gitu ya. Nah, data-data ini diperoleh tentunya dari sampel. Sampel ini kan bisa diperoleh dari populasi data. Nah, populasi data ini untuk menentukan data yang akan kita pergunakan. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber dan terdapat pada berbagai bidang ilmu. Seperti yang kemarin kan ada data yang kualitatif, ada yang data kuantitatif gitu kan. Nah, khusus pada statistika, ini data berbentuk bilangan. Sehingga semua besaran perlu dinyatakan dalam bilangan atau dalam numerik. Keseluruhan data yang menjadi perhatian di dalam pengolahan data dikenal sebagai populasi data. Nah, inilah yang menjadi dasar dinamakan sebagai populasi data. Kelompok data dan data mentah. Nah, dalam statistika juga data selalu berada di dalam suatu kelompok data. Kelompok data ini dikenal sebagai data mentah serta biasanya jumlahnya cukup besar. Nah, kadang kita mengumpulkan data itu kan nggak tahu tujuannya itu. Yang jelas kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Datanya tidak spesifik, data apapun kita ambil, kita peroleh. Nah, nanti data-data ini harus dikelompokkan. Apa yang akan kita cari datanya atau apa yang kita cari penggambarannya itu nanti kita kelompokkan. Pembahasan data ini melalui kedudukan data itu pada kelompoknya. Jadi misalkan kalau data kita hanya ingin melihat data penduduk hanya gendernya saja gitu. Berarti kita tidak usah menanyakan atau mengambil data pendidikan atau data umur misalkan ya. Tapi hanya spesifik aja di data gender, laki-laki perempuan gitu ya. Nah, terus harus data yang terkumpul juga harus ditata, penataan data. Nah, kenapa harus ditata? Tentu data-data yang banyak tadi, data yang jumlahnya besar tadi, ini kan harus dirapihkan itu, harus dirapihkan, ditata. Terus juga setelah itu disusun berupa tabel-tabel, baik tabel-tabel yang terpisah atau tabel yang digabung seluruhnya. Seperti tadi ada tabel gender, ada tabel usia, ada tabel pendidikan, tabel pekerjaan gitu, atau itu bisa digabung gitu. Reduksi data dan data turunan. Nah, cara yang biasa dipakai untuk melaporkan data adalah mereduksi data itu ke dalam beberapa besaran yang sederhana. Nah, jadi data-data yang banyak tadi itu kita sederhanakan. Kita sederhanakan gitu ya.